Ya, baik. Saya akan berbicara mengenai implementasi PMK nomor 3 tahun 2021 terhadap swamedikasi di apotek. Sudah jelas ya, Kak, suara saya ya? PMK nomor 3 tahun 2021 tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Ibu Kepala Balai POM Ibu Dewi, Apoteker Dewi, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2021 yaitu tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Pada pasal 2 ayat 1 di situ dituliskan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, obat yang telah disetujui pendaftarannya sesuai dengan penggolongannya dan pembatasan obat sebelumnya masih berlaku. Jadi selama masa transisi ini seluruh penggolongan dan pembatasan obat masih berlaku. Kemudian di ayat 2, penggolongan dan pembatasan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disesuaikan maksimal atau paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Nah, jadi di sini kemudian kaitannya apa dengan swamedikasi? Swamedikasi yaitu upaya yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yang mengatasi keluhan atau gejala penyakit sebelum mereka memutuskan mencari pertolongan ke Fasyankes atau nakes. Nah, lebih dari 60% masyarakat kita itu melakukan swamedikasi dan lebih dari 80% diantaranya itu mengandalkan obat modern. Kemudian swamedikasi yaitu upaya pengobatan yang dilakukan sendiri ini, terus apa perannya kalau mereka pasien bisa melakukan pengobatannya sendiri? Kemudian perannya apa ya apoteker ini? Nah, peran apoteker adalah mencegah adanya medication error dengan cara memberikan informasi mengenai obat yang digunakan untuk pengobatan sendiri tersebut. Nah, kemudian korelasinya apa nih dengan PMK nomor 3 tahun 2021? Ini adalah peluang atau ancaman. Boleh seandainya kita melihat bahwa ini adalah peluang. Loh, peluangnya apa? Peluangnya adalah bahwa apoteker mendapatkan tambahan obat yang masuk yang masuk kategori obat bebas atau obat bebas terbatas. Terus kemudian kok menjadi ancaman? Ancamannya apa ya buat apoteker? Nah ini nih, bila apoteker tidak berperan dengan lebih baik, maksudnya adalah berperan lebih baik, ya kalau cuma sekedar menjual, sekedar pasien datang membeli obat tanpa adanya informasi, tanpa adanya edukasi, tanpa adanya kita memberikan seluruh dukungan supaya pasien ini mendapatkan terapi yang paling tepat, ini adalah ancaman karena obat bebas dan obat bebas terbatas ini bisa dijual di toko obat dan tentunya ini akan menjadi ancaman untuk kita apoteker bila kita tidak melakukan peran kita dengan baik. Nah, di sini dinyatakan bahwa ada 10 obat yang berubah dari obat keras ke obat bebas terbatas. Ada 1 obat bebas terbatas yang berubah menjadi obat bebas terbatas. Kemudian ada 2 obat bebas terbatas ke obat keras. Nah, kalau ini tentunya tidak akan menjadi poin di mana swamedikasi bisa diberikan karena dia adalah obat keras. Kemudian ada 14 perubahan pembatasan. Yang ini nih peran apoteker nih yang memang harus lebih jelas kepada pasien kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Ini yang perlu adanya pembatasan dan perubahan pembatasan ini. Kemudian ada 3 obat yang mengalami perubahan kategori. Baik, kita mencoba untuk masing-masing ya, masing-masing kita bahas dan mungkin tidak semuanya kita bahas dengan jelas. Yang pertama adalah terbinafin, yang dulunya obat keras nih, berubah menjadi obat bebas terbatas. Adalah sebuah sediaan topikal. Nah, ini ada minimalnya bahwa dia kadar harus lebih kecil sama dengan 1%. Kemudian kemasannya tidak boleh lebih dari 10 gram. Nah, kemudian famotidin. Famotidin ini kapsulnya tidak boleh lebih dari 10 karena kurang atau sama dengan 10 mg dalam kemasan
10 tablet. Kemudian diklofenak dietilamin. Kalau ini teman-teman sendiri sudah banyak pastinya ya yang menjual ini, yang tadinya obat keras menjadi obat bebas terbatas dalam bentuk topikal dengan kadar kurang dari sama dengan 1%. Kemudian selenium sulfit, yaitu untuk terapi ketombe dengan kadar 1%, lebih dari 1%, atau tapi kurang dari 2,5%. Kemudian piroksikam. Piroksikamnya ini sediaan topikal dengan 0,5%. Sistem itu oral, kemudian dan jamu ini sering kali sudah? Baik, mohon maaf sekali bila Bapak Ibu sejawat apoteker merasa kurang nyaman dengan adanya gangguan tersebut. Semoga ini biar saya nggak ditinggal. Semoga saya nggak ditinggal ya. Karena waktu jam segini nih waktunya paling nyaman untuk beristirahat. Baik, saya lanjutkan yang cetirizine ya. Cetirizine ini dengan kandungan kurang dari sama dengan 10 mg dengan kemasan tidak boleh lebih dari 10 tablet. Jadi dari Balik POM tadi sudah menyampaikan bahwasannya nanti cetirizine per pack per 10 tablet maksimal itu harus ada informasi yang ada di sana, harus penuh, harus informasi yang cukup untuk didapatkan oleh masyarakat. Jadi ini perlu juga kita sampaikan nanti ke masyarakat, ke pasien yang menggunakan obat tersebut. Yaitu sirup juga yang kurang dari atau sama dengan 5 mg per 5 mili. Kemasan tidak boleh lebih dari sama, yaitu tidak boleh lebih dari 10 tablet dalam setiap kemasannya. Sirup juga seperti itu. Kemudian fexofenadin yang sering digunakan. Mengapa? Ini untuk digunakan untuk infeksi jamur. Selanjutnya, ini lidokain dan benzokain. Pastikan Bapak Ibu sejawat apoteker untuk tidak menjual sebagai obat swamedikasi karena ini masuk ke golongan obat keras. Nah, jadi kalau bromheksin tidak boleh lebih dari 10 tablet dalam setiap kemasan dengan dosis kurang dari sama dengan 8 mili. Kemudian sirup suspensi juga harus kurang dari sama dengan 4 mg per 5 mili. Untuk kemasan tidak boleh lebih dari 60 mili. Nah, kemudian ada lagi nih ketokonazol yang dia adalah obat topikal, jadi bisa digunakan jika kurang atau sama dengan 2%. Kemudian thioconazole, benzoyl peroxide, dexpanthenol, dan yang bebas terbatas loh Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa berswamedikasi dengan ranitidin. Kemudian tripolidin, dexbrompheniramine maleat, theophylline, aminofilin. Nah, kemudian ini tadi ada obat yang mengalami perubahan kategori obat dari vitamin E menjadi suplemen kesehatan, cetrimid dan chlorhexidin menjadi alkes. Bapak Ibu sejawat apoteker nanti bisa mengulang lagi membaca melalui materi yang akan dibagikan ini supaya tahu nih, oh apa saja yang menjadi tambahan kewenangan apoteker dalam rangka memberikan swamedikasi kepada pasien. Nah, kemudian terus implementasinya apa? Setelah kita tahu tadi ada PMK 3 nomor 3 tahun 2021, kemudian terus implementasinya apa? Komunikasi, informasi, edukasi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Titin, apoteker Titin tadi. Ini yang penting, inilah tugas kita. Jadi, bagaimana kita menyampaikan pesan atau bagaimana kita menyampaikan ide kita dari apoteker ke pasien, kemudian bagaimana kita menginformasikan pasien ini mengenai apa nih obat yang bisa digunakan atau yang tidak. Kemudian edukasinya, pastikan pasien sampai betul-betul memahami, betul-betul mengerti terapi yang sedang dijalani. Kemudian informasi seperti apa yang dibutuhkan? Tentunya informasi yang tepat,
benar, jelas, dan dapat dipercayakan. Kemudian kegunaannya, kegunaan dari tiap obat ini apa, kemudian cara pakai, aturan, lama penggunaan obat, efek samping obat, kontraindikasi, dan satu hal lagi yang pasti yang harus disampaikan kepada pasien, yaitu batas kapan harus menghentikan swamedikasi dan kemudian datang ke dokter untuk pemeriksaan. Jadi, misalnya satu kasus yang tidak sembuh dengan swamedikasi, pastinya swamedikasi ada batasan waktunya. Kemudian, oh, aku kok nggak ada perubahan ya, kok tidak lebih baik ya setelah menggunakan obat ini, berarti waktunya untuk datang ke dokter. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini tantangan kita nih di era perubahan atau di era new normal, bahwasanya caranya nggak cuma pada saat kita nunggu apotek sampai ada pasien datang untuk bertemu dengan kita, bertemu dengan apoteker. Yaitu pasien datang langsung, pasien ketemu sama apoteker. Bukan lagi dengan caranya hanya di situ saja, tetapi kita bisa menggunakan media. Medianya apa? Media sosial. Wah, media sosial itu saya kok enggak ini ya, saya gaptek. Loh tidak, media itu bisa jadi bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram. Saya yakin dan percaya bahwasanya penggunaan media ini pasti dari yang anak-anak sampai yang sepuh pasti bisa lah menggunakan ini. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Sebentar, ini ada yang mau menyapa saya dengan menggores. Saya hapus dulu, apakah bisa saya hapus ya? Ya, ini ada yang menyapa saya dengan nonet. Ya. Oke, yang pertama adalah caranya disapa dulu. Halo Bapak Ibu, senyum, perhatian. Ya kalau pakai media sosial, pakai telepon ya dengan penyapa. Selamat pagi, saya apoteker Arvina. Apakah yang bisa saya bantu? Itu cara menyapa kita dan lain sebagainya. Perkenalkan bahwa kita apoteker, kita bangga sebagai apoteker, kita memperkenalkan diri sebagai apoteker, begitu ya. Kemudian lakukan konseling dengan menggali kebutuhan pasien ini apa sih, sakitnya apa, gejalanya apa, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membantu untuk pasien menentukan obat. Kita memberikan nih beberapa pilihan. Oh, ada pilihan A, B, C, D. Misalnya nih, Mbak saya alergi gatal-gatal. Dikasih apa ya? Ada tadi tuh tambahan. Selain CTM, kita ada tambahan loratadin sama cetirizin. Sampaikan masing-masing dari kelebihannya, sampaikan masing-masing kekurangannya. Supaya pasien bisa memutuskan, oh Mbak, saya mau obat yang ini. Nah, setelah pasien memilih, kita baru memberikan informasi dan edukasi yang dibutuhkan untuk menyertai obat yang telah menjadi pilihannya tersebut. Nah, kemudian gini nih, ada yang bertanya juga, mungkin ada sebagian yang bertanya, yaitu kalau pasiennya butuh swamedikasi. Terus kalau pasiennya nggak butuh swamedikasi, berarti peran apotekernya berhenti dulu ya, nunggu sampai ada pasiennya datang ke apotek atau telepon ke apotek atau WhatsApp ke apotek. Emang yang butuh KIE cuman yang berswamedikasi ya? Kalau sehat nggak butuh ya? Nah, ini menjadi pertanyaan dan ini tantangan kita di era digital ini atau di era new normal ini. Siapa saja yang membutuhkan KIE? Hampir seluruh masyarakat membutuhkan informasi dari apoteker. Mengenai apa? Satu, informasi tentang obat, produk knowledge. Misalnya nih, obat tadi, obat loratadin, namanya loratadin, kandungannya loratadin, dosisnya berapa? 10 mg, aturannya. Aturannya berapa ya? Oh, diminumnya harus sebelum istirahat atau bisa beristirahat di rumah karena ini bakalan ngantuk dan lain sebagainya untuk efek sampingnya. Informasi yang seperti ini boleh di-sharekan, boleh dibagikan. Kemudian mengenai tips kesehatan atau gaya hidup, misalnya nih, cara bagaimana untuk menjaga gula darah misalnya. Oh, caranya yang pertama supaya
terkendali nih gula darahnya, harus makan makanan yang sesuai, yang teratur, tidak boleh makan gula terlalu berlebihan, dan pastikan misalnya cek gula darah secara mandiri, secara teratur. Itu adalah tips kesehatan yang kita bisa bagi kepada masyarakat, terutama pasien-pasien kita yang memang punya penyakit degeneratif. Ini penting, iya penting sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah informasi untuk masalah yang sedang hits. Wah, kalau hits ini bukan berarti terus BTS ya yang kita share infonya, tetapi hits ini misalnya ada hoax atau ada mitos atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang butuh dijawab. Misalnya, sebenarnya aman tidak sih vaksin dengan EZ gitu ya? Dengan AstraZeneca ini aman tidak? Oh, peran kita sebagai apoteker boleh loh menginformasikan. Boleh, bila nanti terjadi KIPI, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Boleh nggak ini di-sharekan? Ya kalau itu benar, itu jelas, itu sesuai, ya boleh. Jadi tadi bahwasanya bukan lagi hanya orang yang datang kepada kita saat mereka membutuhkan, tetapi kita bisa memberikan informasi ini kepada mereka-mereka yang sebenarnya belum butuh juga, tetapi terus jadi aku boleh ya nanya pertanyaan-pertanyaan ini ke apoteker ya. Oke, kalau begitu next time kalau aku punya beberapa pertanyaan, aku mau tanya nih ke Mbak Apoteker. Wah, Mbak Apoteker harusnya bisa menjawab. Seperti itu ya. Nah, kemudian media yang biasa digunakan sama telepon, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Sudah adakah yang menggunakan semuanya untuk share informasi? Kalau sudah itu keren. Kenapa keren? Masa Instagram cuma buat nyari-nyari baju kalau saya nyari baju jumbo, enggak juga ya. Harusnya berbagi informasi. Dan banyak sekali sekarang ini sudah banyak sekali informasi-informasi kesehatan, informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan follow akun-akun yang memang menyediakan informasi-informasi ini. Nah, kalau WhatsApp lebih ke tertutup atau lebih ke tidak secara bebas ya. Jadi digunakan untuk pelanggan-pelanggannya apotek kita, kemudian teman-teman yang menyimpan nomor-nomor kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita menyiapkan konten. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya kita siapin nih konten buat mancing. Nah, siapa yang Instagramnya followernya banyak? Rugi nggak kalau nggak kita bagi buat share informasi? Rugi nggak kalau kita nggak pakai gunakan untuk menunjukkan kita itu apoteker loh gitu. Nah, yang pertama adalah menyiapkan konten, kemudian membuat desain yang menarik. Kemudian setelah desain kontennya ada, kita share melalui akun media sosial. Biasanya yang dari sini kemudian ada tanggapan nih buat mereka-mereka yang relate, yang berhubungan dengan konten tersebut pasti akan berikan tanggapan. Bertanya lebih lanjut. Kemudian nanti ujung-ujungnya belanja ke apotek kita. Menyenangkan kan? Ya itu tujuannya ujung-ujungnya. Toh bagaimanapun juga apotek kan dua sisi mata uang ya. Selain pelayanan ya kita memang bisnis. Jadi mau nggak mau di zaman sekarang ini kalau memang kita tidak bisa menunggu, kita bisa melakukan inisiatif untuk bisa menarik perhatian banyak orang. Baik, nah ini nih yang membuat kita selalu bangga menjadi apoteker. Apoteker itu mempunyai peran yang sangat penting. Karena apoteker adalah tempat yang paling tepat untuk bertanya mengenai obat. Betul ya, setuju semuanya ya? Ya, jadi swamedikasi itu penting dan apoteker itu penting. Demikian saja Ibu Moderator, terima kasih. Semoga bisa membuat teman-teman sejawat apoteker semuanya rindu atau mempunyai keinginan untuk berbagi bersama.